Buat apa sih ngorek-ngorek? Kalau mau mencari sensasi di publik, mencari elektabilitas, popularitas, berikanlah ide-ide kreatif. Itu yang benar. Kalau ada oknum-oknum di dalam suatu ormas tersebut yang melakukan kejahatan, proses. Wah, ini ormas, pokoknya seluruh ormas bermasalah, seluruh ormas penjahat. Enggak, saya nggak setuju. Kita bahas satu persatu deh. Kita bicara dari masalah ijazah Pak Jokowi. Bahwa terkait adanya laporan, terkait adanya ketidakpuasan segelintir oknum ya terhadap keaslian dan keabsahan ijazah Pak Jokowi, menurut saya itu hal yang tidak substansional lagi untuk kita perdebatkan secara luas. Karena kenapa? Karena kalau kita bicara hal tersebut, harusnya hal tersebut sudah ada dari era beliau sebelum terpilih menjadi seorang pemimpin. Tapi apa yang kita lihat sama-sama, yang kita rasakan bahwa saat dia memimpin bangsa ini, memimpin Indonesia ini, kita jangan melihat dari kesalahan ataupun kekurangannya saja, tapi kita lihat juga dari perspektif keberhasilannya, yaitu banyak hal-hal positif yang sudah beliau lakukan. Bahkan seorang Presiden Prabowo pun menyampaikan bahwa ini sudah tidak perlu lagi diperdebatkan. Jangan lagi nanti membahas asli atau tidak, palsu atau tidak. Itu menurut saya sudah hal yang tidak perlu diperdebatkan, diperpanjang kembali. Karena kalaupun memang ijazahnya ini tidak terbukti keasliannya atau terbukti keasliannya, itu tidak akan mengubah apapun kebijakan yang pernah dibuat oleh Pak Jokowi. Seperti Prof. Mahfud sampaikan, itu tidak akan mengubah kebijakan yang sudah dibuat dan sudah dijalankan. Kalau memang kebijakannya positif, terus dijalankan demi kemajuan bangsa kita, demi kemajuan bersama. Tapi kalau misalkan hal yang perlu direvisi, ya itu kita sebagai bangsa Indonesia wajib mengkritisi, baik atau tidak ke depannya. Simple kok. Jadi nggak perlu lagi kita perdebatkan, perpanjang lagi ini ijazah palsu atau itu hal yang menurut saya menyita energi bangsa Indonesia untuk melangkah lebih maju lagi. Karena apa? Segelintir orang yang mempermasalahkan itu ya mungkin ada juga luka di saat Pak Jokowi menjabat, tapi kita harus introspeksi diri. Kenapa kita menjadi bermasalah? Dan jangan kita punya salah, punya masalah, lalu kita dihukum. Setelah itu di era saat ini kita menjadi dendam dan mencari-cari kesalahan orang. Itu tidak baik, karena bangsa ini mengajarkan etika beradab yang baik seperti apa. Dan kedepannya saya juga sebagai kader bangsa ini mengharapkan kita sama-sama bahu-membahu lah. Fokus, bantu Bapak Presiden kita. PR-nya banyak sekali. Bagaimana makanan bergizi ini bisa berjalan, bagaimana ekonomi ini bisa stabil, bagaimana investasi bisa berkembang, bagaimana keamanan dan kenyamanan kita bernegara juga terjamin. Itu yang lebih penting menurut saya. Saya tidak bela kiri atau kanan, tapi saya sebagai masyarakat menilai dan melihat bahwa kita itu harus ada tujuan. Nah, tujuan itu adalah apa? Masyarakat yang beradab, adil, makmur, dan sejahtera. Buat apa sih ngorek-ngorek? Kalau misalkan terbukti benar, buat apa? Ujung-ujung nanti akan menyita energi lagi.
Jadi ada konflik sosial lagi. Kalaupun memang amit-amit memang terbukti tidak benar, ya buat apa juga kita permasalahkan? Artinya kita lebih kepada bagaimana solusi ataupun ide-ide kreatif yang membantu kinerja Pak Presiden. Bagaimana menteri-menteri Pak Presiden bekerja dengan full power, dengan hati yang benar-benar bersih, dengan hati yang nawa itu benar-benar yang membangun yang terbaik untuk bangsa ini. Menghilangkan angka korupsi, menghilangkan dan menekan angka kejahatan, itu yang lebih baik. Daripada kita hal-hal yang remeh-temeh nggak jelas itu dibahas lagi. Saya juga sampai diare 3 hari 3 malam itu melihat hal-hal seperti itu. Jadi menurut saya udahlah, ini mengotori otak kita sebagai bangsa Indonesia. Jangan kita sibuk mencari kesalahan orang, tapi kita tidak bisa berkaca diri. Kita sudah sebaik apa? Itu menurut saya. Ya, itulah saya bilang, ketika memang pakar telematika, dokter keilmuan, apapun namanya, curahkan hal yang positif, berikan ide-ide kreatif kepada presiden, ya, untuk bagaimana roda perekonomian kita bisa bagus, bagaimana cita-cita luhur bangsa ini bisa terwujud, bagaimana Indonesia bisa lepas landas, dan bagaimana Indonesia tidak bergantung terhadap barang-barang luar sesuai dengan arahan dan nawacitanya presiden. Itulah gunanya ekonom, itulah gunanya praktisi hukum, itulah gunanya orang-orang hebat. Jangan orang-orang hebat ini ngomongin hal-hal kejelekan orang. Kalau mau mencari sensasi di publik, mencari elektabilitas, popularitas, berikanlah ide-ide kreatif. Itu yang benar. Kita punya kemampuan, contoh dalam menganalisa segala sesuatu. Berikanlah itu, ilmu itu ke badan intelijen. Sehingga apapun yang berkaitan dengan serangan cyber, kita bisa portal. Kita berikanlah edukasi ke masyarakat. Bagaimana bahaya AI ini untuk keluarga kita, bagaimana proteksinya, bagaimana menghadapi serangan cyber, itu yang bagus. Jangan kita sibuk cari kesalahan orang dan lain-lain. Udahlah, sudahi, stop. Saya minta, mari kita bahu-membahu, mari kita bekerja sama, berikan ide-ide kreatif, ide-ide positif untuk pembangunan bangsa ini ke depan. Jangan ada lagi propaganda, jangan ada lagi divide et impera, jangan ada lagi hal-hal yang menghambat pembangunan kita. Karena apa? Kalau negara ini nggak bagus, kalau negara ini tidak aman, yang rugi bukannya kita-kita aja, bro. Yang rugi bukannya orang-orang yang mungkin melakukan kesalahan di masa lalu, tapi yang rugi adalah kita semua. Kita semua. Karena tanah, bumi, dan air ini kita semua yang merasakan. Dan itu hak segala bangsa. Itu dari gua, bro. Ya, kalau saya lihat apa yang disampaikan beberapa tokoh-tokoh kita kemarin itu kita kaji ya. Ada betulnya juga bahwa ada beberapa hal yang menunggangi demi tujuan tertentu, tujuan segelintir kelompok tertentu. Tapi ingat bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang sudah pintar, bangsa yang cukup mempunyai wawasan kebangsaan, wawasan ideologi yang sangat luar biasa. Jadi menurut saya hal-hal yang kisruh mengenai premanisme itu kita percayakan kembali kepada pakar-pakar hukum yang ada. Kita percayakan kembali kepada ketegasan pemerintah saat ini. Kalau mereka melanggar aturan, sikat. Tidak pandang bulu. Dalam suatu ormas itu kan pasti ada pembinaan. Harusnya, karena saya juga punya ormas ya. Saya selalu bina kepada kader-kader saya. Kita jangan pernah merugikan masyarakat, jangan pernah menindas masyarakat, bahkan kita bantu pemerintah mewujudkan nawacita kita. Kalau ada oknum-oknum
di dalam suatu ormas tersebut yang melakukan kejahatan, proses. Dan itu sudah jelas bahwa Mendagri Pak Tito memberikan suatu ultimatum di media beberapa waktu kemarin bahwa ormas yang tidak legal, ormas yang tidak jelas, tidak akan mendapat manfaat, tidak akan dibantu oleh negara, baik itu dana hibah atau apapun. Bahkan kalau ada ormas yang melanggar hukum, yang tidak jelas dan cacat aturan hukum secara administrasi, sikat. Itu kita harus apresiasi. Jangan kita bumbu-bumbui juga dengan hal-hal yang negatif. Karena nggak semua kok masyarakat seperti itu. Kita semua cinta kedamaian kok. Dan saya percaya dan saya yakini bahwa apa yang sudah dilakukan oleh presiden kita demi menjaga keamanan dan kestabilan sosial itu bisa kita rasakan kok. Kalau ditanya masalah ormas yang sedang happening saat ini, ya bagi saya itu juga kita harus memandang dari berbagai macam perspektif ya. Saya tidak menyebutkan nama ormas tertentu ya, ataupun menyebutkan ketua umumnya siapa. Tidak. Saya hanya bahas apa sih itu ormas gitu loh. Oke. Organisasi masyarakat didirikan dari keinginan sekelompok atau segelintir masyarakat untuk hadir dalam kegiatan di pemerintah. Tentu hal itu adalah kegiatan yang positif, bukan kegiatan yang negatif. Karena apa? Karena sebelum terbitnya sahnya ormas harus ada undang-undangnya yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Harus ada ADRT-nya. Nah, pertanyaan saya satu, apakah undang-undang dalam sahnya ormas disebutkan bahwa boleh menjadi preman, boleh menjadi penguasa lahan, boleh bertindak semena-mena menindas masyarakat kecil? Enggak kan? Tujuannya mulia. Tujuannya mendirikan organisasi masyarakat adalah menyerap sekelompok aspirasi masyarakat dalam membantu kegiatan pemerintah. Ormas ini hadir di dalam tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah pemerintah menjadi stabilitator. Itu kalau ormas yang benar. Ya. Tapi jangan juga kita bicara salah satu ormas berbuat anarkis tapi semuanya kena imbas. Nggak fair karena tidak ada namanya nilai setitik merusak susu sebelanga, itu nggak ada. Kembali lagi, seluruh ormas yang ada itu tujuan awalnya baik. Ya, ketika dia tidak baik, ketika dia melakukan penyimpangan, berarti itu oknum di dalamnya. Ketika ada oknum di dalamnya yang melakukan tindak penyimpangan atau apapun bentuknya, wajib diedukasi, wajib diberikan pengarahan. Nah, untuk mencegah hal-hal seperti itu, pemerintah jangan main tunjuk juga. Wah, ini ormas, pokoknya seluruh ormas artinya bermasalah, seluruh ormas penjahat. Enggak, saya nggak setuju. Banyak kok organisasi masyarakat, contoh alhamdulillah organisasi masyarakat yang saya pimpin hadir di dalam masyarakat, hadir memberikan solusi, hadir turun ke akar rumput membantu penderitaan masyarakat yang ada. Contoh, lagi sakit, mungkin pemerintah terlalu jauh untuk menjangkaunya, atau Pemdanya aksesnya terlalu sibuk ataupun tidak ada fasilitas, maka organisasi masyarakat saya di tingkat desa dan kecamatan hadir memberikan solutif. Contoh, lihat tuh di Garut atau di daerah-daerah Jawa Barat lainnya atau di daerah-daerah lainnya, hadir ikut turut serta membantu bagaimana kita hadir di tengah-tengah masyarakat menjadi stabilitator antara pemerintah dan masyarakat. Itu yang baik.
Tapi kalau ada ormas-ormas lain, saya tidak mau mengomentari nama ormasnya. Kalau ada yang hal-hal ormas tidak baik, pemerintah juga harus hadir dalam memberikan pembinaan terhadap masyarakat itu. Mungkin karena tidak tahunya harus ngapain, tidak adanya kegiatan, sehingga timbullah hal-hal perspektif yang aneh-aneh. Nah, contoh pemerintah juga harus berikan peran penting di dalam ormas tersebut. Ya, jangan juga para mungkin eksekutif yang namanya ada di ormas tersebut menunggangi kepentingan mereka dengan menggunakan nama organisasi untuk kepentingan pribadi. Jangan. Karena apa? Karena itu nilai luhur ormas itu adalah hadir untuk membantu masyarakat, membantu rakyat. Hadir sebagai stabilitator atau sebagai off-takernya masyarakat dari tingkat desa sampai kota untuk menjadi wadah menampung aspirasi, wadah untuk menyampaikan kepada pemerintah. Itu yang benar. Nah, kalau misalkan ormas ini mungkin karena nggak ada kegiatan ataupun tidak adanya logistik untuk bisa melakukan aktivitas, coba sampaikan, Pak, saya butuh anggaran. Sampaikan ke Kesbangpol. Dari pemerintah juga harus berikan sosialisasi yang benar. Bagaimana bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi, kabupaten, sampai dengan pemerintah desa dan pemerintah pusat. Jadi jangan suka mengada-ngada, ngadi-ngadi, bikin ormas untuk kegiatan hal negatif. Nah, itu wajib diberantas. Tapi sebelum mengarah ke sana, kita berikan edukasi, kita berikan wawasan kebangsaan, berikan pelatihan. Ya, artinya Kodim, Polres tempat juga harus hadir. Mungkin kalau misalkan ada anggarannya, ormas tertentu kumpulin, berikanlah semacam bela negara. Yang insya Allah kalau ormas saya dalam waktu dekat akan saya lakukan itu. Artinya apa? Untuk membangkitkan semangat jiwa patriotik kita, jiwa bernegara kita sesuai dengan nilai luhur Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Nah, itu. Itu yang aku miris, bahwa pimpinan kita ini Pak Presiden Prabowo Subianto sangat luar biasa, sangat bekerja keras untuk mewujudkan Indonesia bisa lepas landas, Indonesia menuju ke era keemasan. Beliau datangkan Bill Gates, beliau undang investor-investor dari luar untuk investasi, untuk membangun Indonesia. Tapi kenapa kita masyarakat Indonesianya, rakyatnya sebagian masih mempermasalahkan hal-hal yang tidak substansional? Ingat loh, kita itu rasakan ke depan, bukan saat ini. Jadi kalau kita mau membantu presiden, kita mulai dari diri kita sendiri. Janganlah bikin gaduh, janganlah bikin statement yang enggak, janganlah memfitnah kiri kanan. Ayolah, berikan ketenangan, kedamaian di publik ini, berikan statement-statement yang positif, yang membangun bangsa ini di ruang publik, agar semua investasi, semua hajat kita sebagai bangsa Indonesia bisa terwujud. Jangan juga kita mempunyai hasrat politik yang yang nggak masuk di akal lah. Artinya coba-coba mengganggu, coba-coba memprovokasi, coba-coba hal-hal yang tidak substansional, sehingga kinerja dari Bapak Presiden yang sudah sangat mulia ini bisa terhambat. Ayo kita sama-sama, sekali lagi, kita bantu beliau. Gak bisa bantu uang, gak bisa bantu tenaga, bantu pikiran. Gak bisa bantu apa-apa, diam. Dan berikan sesuatu hal yang berkarya, membangun bangsa ini. Kita ini sebagai anak bangsa, sebagai kader bangsa, sebagai bangsa Indonesia yang punya kedaulatan yang beradab,
itu ayolah kita nggak usah bikin-bikin hal-hal yang gaduh lah, bikin hal-hal yang tidak substansional. Bukan yang membantu presiden malah bikin pusing presiden. Presiden lagi berjuang, kerja keras, ibaratnya di ring tinju, lagi bertarung kiri kanan dengan para pembantunya, bagaimana mewujudkan Indonesia ini bisa naik tahta, bisa menuju hasratnya cita-cita bangsa ini menuju era keemasan. Ini penontonnya semua supporter baku hantam gak jelas, memperebutkan, ibaratnya meributkan hal-hal kecil, hal-hal yang tidak substansional. Artinya bukannya kita mempermasalahkan kejujuran atau tidak, bukan kita tidak mempermasalahkan tingkat kejahatan yang dikhawatirkan akan berkembang kalau tidak ada peran pemerintah yang aktif. Bukannya kita tidak khawatir kalaupun ormas-ormas ini bertindak sebagai prime minister, bukan. Tapi semua itu sudah diatur dalam undang-undang. Semua itu sudah diatur dalam peraturan. Dan ingat, siapapun bangsa ini ya yang menghendaki kehancuran bangsanya sendiri, itu adalah orang-orang yang biadab. Ketika orang itu biadab, maka nggak usah presiden. Kita sendiri yang akan menjadi garda terdepan membela presiden. Yang harus kita lakukan sebagai sebuah bangsa adalah berikan ide-ide kreatif kepada pemerintah. Contoh, berikanlah semacam penyuluhan, berikanlah suatu edukasi yang bisa meningkatkan UMKM. Artinya apa? Presiden dan para pembantunya bekerja ini terbantukan oleh masyarakat. Ketika kita bisa bekerja sama secara utuh, maka tujuan kita itu akan tercapai dengan mulus. Tapi kalau kita hanya mempercayakan terus kitanya baku perang, baku hantam kiri kanan, tidak percaya ini, tidak percaya itu, membangun isu-isu yang negatif, bagaimana bangsa ini bisa lepas landas? Bagaimana bangsa ini bisa menjadi bangsa yang modern, beradab, menjadi Indonesia emas? Kalau ibaratnya kita masih terprovokasi oleh hal-hal yang negatif lah. Kita percayakan pada presiden. Ingat loh, pemilu sudah selesai, pilkada sudah selesai. Bagi barisan yang kalah, ya sudah, ikuti saja, bantu. Jangan lagi ada dendam. Namanya kontestasi politik itu biasa. Tinggal kita bagaimana bahu-membahu bekerja sama untuk kemajuan bangsa ini. Bukannya memprovokasi, bukannya bikin rusuh, bukannya bikin hal-hal yang saya rasa cukup menyita effort kita lah. Dan para pembantu presiden, ingat, kalian diawasi bukan hanya lembaga negara, tapi rakyat Indonesia mempunyai mata yang mengawasi kalian semua. Dan kita sebagai bangsa Indonesia berhak memberikan suara, memberikan saran kepada para pembantu presiden demi terwujudnya keadilan sosial, demi terwujudnya cita-cita bangsa ini dan nawacita presiden. Jangan ada kepentingan dalam menyuarakan, jangan ada kepentingan dalam memberikan saran. Artinya apa? Berikan hal-hal yang positif, hal-hal yang mendorong, hal-hal yang edukatif. Contoh kemarin mungkin kita sempat ramai membicarakan para pembantu presiden yang kurang mungkin dalam kalibernya dalam bekerja. Mungkin iya, karena dia manusia biasa. Berikanlah, Pak Menteri, menurut saya ada hal-hal yang mungkin ditambahkan yang Pak Menteri kurang dalam mendapatkan ide-ide kreatif dari para pembantu menteri. Sah-sah aja. Dan para menteri dan para orang-orang di kabinet ini juga harus terima saran dan masukan pemerintah dari masyarakat. Jangan juga merasa pintar, jangan juga merasa superpower dan hebat. Ingat loh, kalian itu dipilih karena Bapak percaya. Bapak itu percaya dipilih juga karena mandat dan kepercayaan dari rakyat Indonesia. Iya, kalau mau bergabung,
boleh berikan saran yang positif, yang edukatif, yang benar-benar untuk menjaga kestabilan ekonomi, menjaga kestabilan keamanan. Contoh ya, misalkan kita bisa lakukan, buatlah apa ya, teman-teman di luar sana buatlah suatu gerakan apa, kayak gerakan ekonomi apa, atau buatlah suatu hal yang spektakuler lah, apapun itu, yang positif gitu loh. Jangan yang ibaratnya orang lagi mau lepas landas tapi ditarik-tarik pada hal-hal yang tidak substansional gitu loh. Emangnya kita itu di pemerintah bisa diatur-atur oleh hal-hal yang kurang apa ya, kurang berbobot gitu loh. Kan nggak mungkin seperti itu. Berikanlah bobot-bobot yang positif, bobot-bobot yang edukasi, yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Contoh misalkan, berikan saran kepada Menteri Keuangan, bagaimana kalau kita lebih memperhatikan anggaran-anggaran terhadap kerakyatan. Misalkan berikanlah atau kerjasama dalam segala aspek mungkin, contoh makanan bergizi, ya. Saya bahas makanan bergizi. Contoh, makanan bergizi kalau kita di kesulitan anggaran, coba tampung saran dari masyarakat. Undang pengusaha. Pengusaha tambang, pengusaha apa? Kalian sudah mendapatkan keuntungan, atau pengusaha tambang yang dari luar, kalian sudah coba udah dapatkan keuntungan menambang di bumi kita. Berikan CSR-nya, bantulah pemerintah untuk dana hibah atau apapun yang tujuannya untuk makanan bergizi, untuk pembangunan infrastruktur, untuk apapun lah itu namanya. Jadi kalau kita kerjasama, insya Allah hal ini akan mudah. Tapi kalau kita segala sesuatu itu diperberat oleh masalah dan mengedepankan masalah, maka yang ada Indonesia akan menjadi hanya kenang-kenangan saja. Ya, kalau untuk membangun masuk ke dalam sistem itu saya bisa bilang iya, ataupun saya juga bisa bilang juga tidak. Karena kenapa? Apakah seorang entrepreneur ya yang sukses dan berhasil di bidang sosial media, di bidang startup, di bidang apapun harus masuk ke dalam sistem? Enggak kan? Apakah seorang yang menyerap ribuan pekerjaan dengan ide-ide kreatifnya, contoh misalkan membuat suatu pasar global, jual beli secara instan atau apapun lah namanya yang ada di marketplace itu, apakah dia harus menjadi menteri? Enggak kan? Awalnya dari mana? Ide kreatif kan? Nah, ide kreatif itu yang kita kembangkan. Bahkan kita sampaikan kepada pemerintah, hai pemerintah, melalui lembaga-lembaga pemerintah, ini loh saya punya kreativitas ini, saya punya ide gagasan ini yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh pemerintah. Dan mungkin juga bisa disponsori dan didanai oleh APBN kita kalau itu tujuannya untuk kemajuan bangsa. Nah, kan nggak harus menjadi menteri untuk menjalankan suatu ide kreativitas yang tujuannya bagus. Kan nggak harus menjadi pejabat publik untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan dan memberikan gagasan yang terbaik untuk masyarakat. Kan nggak seperti itu. Kita ini bangsa mempunyai hak. Kita ini rakyat mempunyai hak untuk menjaga tanah, air, dan udara untuk segala bangsa. Jadi nggak harus jadi masuk ke dalam sistem. Tapi kalau bisa diakomodir dalam suatu lembaga, dalam suatu apapun lah namanya, itu lebih baik. Tapi kan nggak harus seperti itu. Karena kita sudah mempercayai yang dipilih Pak Presiden juga bukan kaleng-kaleng kok. Insya Allah yang dipilih oleh Pak Presiden sudah
melalui fit and proper test yang kita percayai. Tapi kalau misalkan mereka masih kurang, ya wajar. Namanya juga manusia, bro. Artinya PR sekian lama perjalanan ini itu nggak mungkin bisa kita hapus dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, ataupun mungkin hanya 1 tahun. Harus bekerja sama. Harus kita dorong keberhasilan ini dengan nawacita, bukan nawacita presiden juga, tapi nawacita bangsa Indonesia yang pada intinya menuju kepada sila kelima, keadilan sosial.